Halo Gan Wildan di sini. Pada video kali ini saya akan membahas satu smartphone gaming yang mungkin buat sekarang masih cukup banyak peminatnya. HP-nya ialah Asus ROG Phone 2. Asus ROG Phone 2 ini dirilis pada tahun lalu, lebih tepatnya di bulan Juli 2019. Dan buat sekarang terhitung sudah setahun lebih ya HP ini bertengger di pasaran. Pertanyaannya ialah apakah HP ini masih gahar dan masih worth it buat dibeli? Mengingat udah banyak HP terbaru saat ini yang punya spesifikasi gaming di harga yang tidak beda jauh. Sebut saja Pocophone F2 Pro dan lain-lain. Untuk cari tahu jawabannya, disimak video ini sampai habis ya Gan. Buat harga dari Asus ROG Phone 2 ini buat sekarang sudah turun drastis ya dari harga awal pas pertama dirilisnya. Saat video ini dibuat, harga barunya ada di angka 7 juta ya buat versi RAM 8GB dan ROM 128GB. Nanti saya kasih link pembeliannya di kolom deskripsi video ini. Nah, buat harga secondnya juga tentu buat sekarang udah termasuk murah. Saya sendiri dapetin HP ini dengan kondisi bekas di harga 7 juta pas. Sebenarnya ada juga yang jual lebih murah lagi, malah yang termurah ada di angka 6 jutaan. Kalau agan hoki mungkin bisa dapetin HP ini di angka 6 jutaan dengan kondisi bekas tapi masih bagus. Oke, balik lagi ke HP-nya. Unit yang saya dapat ini ialah versi RAM 8GB dan ROM 128GB. Buat format dari Asus ROG Phone 2 ini, kalau lihat dari spesifikasi yang diusungnya, menurut saya HP ini masih bisa dibilang gahar buat sekarang. Menggunakan SoC Snapdragon 855 Plus yang dipadukan dengan GPU Adreno 640 menjadikan Asus ROG Phone 2 ini masih perkasa buat sekarang. Dalam penggunaan nyatanya, overall saya sangat puas dengan performanya. Mau dipakai aktivitas ringan sampai berat, HP ini masih bisa menghandlenya dengan sempurna. Nah, buat main game zaman sekarang masih bisa dilibas dengan baik walau menggunakan settingan grafik rata kanan sekalipun. Dipakai buat main PUBG pakai settingan grafik HDR dan frame rate ekstrim, hasilnya masih sangat nyaman buat dimainin. Mau barbar di bootcamp juga, ini gameplaynya bagus dan gak pernah terjadi frame skip apalagi frame drop. Buat main game yang lagi hit saat ini yaitu Genshin Impact juga hasilnya memuaskan. Pakai settingan grafik tinggi di 60 fps, gameplaynya nggak ada kendala sama sekali. Game-game tersebut masih bisa disikat dengan sangat baik. Cuman ada satu kekurangan yang saya rasakan ketika bermain game di Asus ROG Phone 2 ini. Kekurangannya yaitu suhu bodinya. Ya, suhu bodi dari HP ini mendadak bisa jadi setrikaan kalau dipakai main game dengan intensitas tinggi. Panas yang dihasilin bodinya ini lumayan menyengat dan tentu mengganggu experience dalam bermain game di HP ini. Nggak heran Asus menjual juga aksesoris tambahan seperti cooler fan ini secara terpisah karena mungkin buat ngatasin masalah panasnya ini. Buat harga coolernya ini lumayan nguras dompet juga sih. Alternatif lain soal ngatasin masalah panasnya ini mungkin Agan bisa pakain case tambahan ya biar panasnya nggak terlalu menyengat di tangan. Nah, buat daya tahan baterainya Agan harus hati-hati karena kalau nggak bisa menjaga kesehatan baterainya dengan baik, nanti kondisinya bisa seperti unit yang saya pakai ini. Kesehatan baterai dari Asus ROG Phone 2 yang saya pakai ini udah di angka 78%-an. Saya ngeceknya pakai aplikasi ini dan emang efeknya kerasa sekali, yaitu baterainya nggak seawet yang seharusnya. Ya, baterainya yang berkapasitas 6000 mAh ini seharusnya bisa awet sekali, tapi karena kesehatan baterainya udah menurun jadi daya tahan baterainya terasa kurang awet. Biasanya yang bikin kesehatan baterainya menurun itu gara-gara sering dipakai sambil dicas ya, atau dicas dan ditinggal tidur semalaman. Nah, jadi Agan yang mau pakai HP ini harus lebih cermat lagi dalam menjaga kesehatan baterainya. Pindah ke bagian desain. Buat sekarang, desain dari Asus ROG Phone 2 ini menurut saya masih sangat jauh dari kata jadul. Sebagai smartphone yang menyandang nama smartphone gaming, desainnya ini keren dan nunjukin banget kalau HP ini tuh HP gaming. Apalagi dengan adanya lampu RGB pada logonya ini makin menambah kegantengan dari HP ini. Buat lampu RGB-nya ini bisa kita atur sesuka hati ya. Oh iya, buat fingerprintnya berada di dalam layar dan buat akurasi dari fingerprintnya sangat bagus dan gesit. Buat OS-nya, HP ini berada di OS 10 dan buat desain UI-nya ini menurut saya bagus karena punya banyak opsi untuk mengkustomisasi tampilannya dan juga buat fiturnya lumayan banyak.
Cuman buat desain bagian depannya menurut saya biasa aja sih. Malah terlihat seperti layar di HP-HP yang berada di kelas mid-end. Yang keren dari layarnya ini yaitu udah 120 Hz. Jadi kalau mau dipakai scrolling timeline sosmed atau ngegame udah pasti smooth sekali. Pindah ke sektor kamera, kamera utama dari Asus ROG Phone 2 ini ada 2 biji. Kamera utamanya beresolusi 48 megapiksel dan kamera keduanya beresolusi 13 megapiksel. Kamera belakangnya ini bisa rekam video maksimal hingga resolusi 4K di 60 fps. Sedangkan kamera depannya yang cuma satu biji ini beresolusi 24 megapiksel. Walaupun HP ini fokus utamanya di sektor gaming, namun menurut saya buat kualitas dari kameranya ini hasilnya sangat bagus dan di luar dugaan. Hasilnya masih sangat layak buat diupload di sosmed. Ya buat hasil fotonya biar agan aja yang menilai. Oke, jadi buat kesimpulannya, menurut saya Asus ROG Phone 2 ini buat sekarang masih bisa dijajarkan dengan HP-HP flagship keluaran terbaru sekaligus. Dan tentu masih sangat worth it buat dibeli. Sektor dapur pacunya juga buat sekarang masih gahar dan buat menghandle kegiatan ringan sampai berat, HP ini masih sangat bisa diandalkan. Kualitas kameranya juga masih impresif, apalagi buat harganya yang udah lumayan terjangkau buat sekarang. Menurut saya Asus ROG Phone 2 ini buat sekarang punya paket lengkap dengan harga terjangkau. Tapi perlu diingat kekurangan HP ini menurut saya yaitu suhu bodinya yang suka cepat panas kalau dipakai dengan intensitas tinggi. Seperti contohnya ngegame berat dengan waktu yang lama. Ya mungkin buat kelebihan dan kekurangan dari HP ini buat sekarang bisa agan pertimbangkan ya. Oke, segitu aja yang bisa saya share. Kalau Agan punya pendapat lain soal HP ini, boleh kasih pendapatnya di kolom komentar bawah. Mohon maaf bila ada salah kata atau informasi pada video ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan hatur nuhun.